Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Asal Segala Spesies, karya Charles Robert Darwin. Topik bagian 7, refleksi akhir, asal-usul yang terus bergerak penutup. Kawan, inilah saatnya menutup perjalanan panjang kita, menelusuri kehidupan seorang ilmuwan yang begitu diam, tetapi menggetarkan sejarah dunia. Kita telah mengikuti Darwin dari masa mudanya yang penuh rasa ingin tahu, ke pelayaran panjang di Beagle, hingga pergulatan batin dan akhirnya revolusi ilmiah yang mengguncang kesadaran manusia modern. Kini, marilah kita tutup kisah ini dengan tenang, dengan cara yang ia sendiri mungkin sukai, tanpa tepuk tangan, tanpa fanfar, hanya dengan perenungan yang jujur tentang kehidupan itu sendiri. Setelah goncangan mereda, setelah badai perdebatan dan penolakan berlalu, Darwin menjalani sisa hidupnya di rumah sederhana di Down House, dikelilingi taman, anak-anak, dan hewan peliharaan yang ia amati dengan cinta yang sama seperti ia amati seluruh kehidupan. Ia tidak hidup sebagai selebritas ilmiah. Ia menolak pangkat kehormatan dan jarang tampil di depan umum. Namun dari rumah kecil itu, ia terus menulis tentang bunga yang menyerbuki sendiri, tentang pergerakan tanaman, tentang cacing tanah yang membentuk tanah subur di kebun. Ia menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu kecil untuk dipelajari, bahwa di balik hal-hal sederhana terdapat hukum besar alam yang sama bekerja. Bagi Darwin, sains bukan panggung kekuasaan, melainkan bentuk kesederhanaan. Ia pernah berkata kepada sahabatnya, Joseph Hooker, "Kita tidak akan pernah tahu semua rahasia alam, tapi cukup indah bagi saya jika boleh memahaminya sedikit demi sedikit." Kalimat itu menjadi semacam doa yang rendah hati, doa seorang manusia yang tidak berusaha menjadi nabi, tetapi tetap berdiri di tepi misteri dengan mata terbuka. Warisan ilmiah, dari evolusi ke genetika. Setelah Darwin wafat pada tanggal 19 April tahun 1882, teori evolusinya sempat menghadapi masa suram. Tanpa pemahaman tentang mekanisme pewarisan sifat, banyak ilmuwan kesulitan menjelaskan bagaimana variasi muncul dan bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun sejarah memiliki cara untuk melengkapi dirinya. Beberapa dekade kemudian, penemuan Gregor Mendel tentang genetika pewarisan sifat, yang sempat diabaikan selama bertahun-tahun, ditemukan kembali. Dari sinilah lahir sintesis modern antara evolusi Darwin dan genetika Mendel. Kini kita tahu bahwa perubahan biologis terjadi melalui mutasi genetik, dan seleksi alam bertindak sebagai filter yang menentukan gen mana yang akan bertahan. Dengan itu, teori Darwin menjadi fondasi seluruh biologi modern. Dari mikroorganisme hingga ekologi global, dari DNA hingga kesadaran manusia. Sains modern tidak lagi sekadar memuji Darwin, tetapi berdiri di atas bahu pemikirannya. Dampak filosofis, manusia yang menatap dirinya sendiri. Kawan, mungkin warisan terbesar Darwin bukanlah teori ilmiah semata, melainkan cara baru untuk memahami tempat manusia di alam semesta. Sebelum Darwin, manusia memandang dirinya sebagai pusat dan tujuan dari seluruh ciptaan. Setelah Darwin, ia harus menerima bahwa dirinya adalah hasil dari sejarah panjang keberuntungan dan adaptasi. Pandangan ini mengguncang, tapi juga memurnikan. Ia menghapus kesombongan kosmik manusia, dan menggantinya dengan kesadaran ekologis dan moral baru. Bahwa kita tidak berada di atas kehidupan, melainkan di dalamnya, terikat oleh hukum yang sama, dan bertanggung jawab terhadap seluruh makhluk lain. Filsuf seperti Teilhard de Chardin kemudian melihat evolusi bukan sebagai ancaman terhadap spiritualitas, tetapi sebagai tanda bahwa penciptaan masih berlangsung. Bahwa alam semesta, dan kehidupan di dalamnya, masih terus menjadi. Darwin, dalam diamnya, telah membuka pintu bagi pemikiran teologis yang lebih luas dan lebih dewasa. Etika baru, dari kompetisi ke kesadaran. Seringkali orang memahami survival of the fittest sebagai hukum kekerasan. Padahal Darwin sendiri melihat keindahan dalam kerjasama, kasih sayang, dan simpati.
Ia menulis bahwa spesies yang paling sukses bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling mampu menyesuaikan diri. Dalam The Descent of Man, 1871, ia bahkan menunjukkan bahwa moralitas dan empati juga hasil dari evolusi, bukan pemberian tiba-tiba, melainkan berkembang melalui kehidupan sosial dan kebutuhan saling menjaga. Artinya, evolusi tidak hanya menciptakan persaingan, tetapi juga mendorong kelahiran cinta dan solidaritas. Dari proses alam yang tampak tanpa tujuan, lahir kesadaran yang bisa menatap dirinya dan berkata, "Aku ingin berbuat baik." Inilah mungkin titik di mana sains menyentuh teologi dari arah lain, ketika kita menyadari bahwa moralitas sendiri adalah bukti bahwa alam mampu menumbuhkan keindahan, bukan hanya kekuatan. Darwin di makam Westminster, ironi yang indah. Ketika Darwin meninggal, para sahabat ilmuwannya mengajukan permohonan kepada kerajaan Inggris agar ia dimakamkan di Westminster Abbey, di tempat yang sama dengan Isaac Newton dan para tokoh besar iman dan ilmu. Permohonan itu diterima. Dan di sana, di antara kuburan para teolog dan raja, beristirahatlah seorang naturalis yang pernah dianggap penghancur iman. Ironis, tapi juga puitis. Karena di sanalah, dalam batu dan keheningan, iman dan akal seakan berdamai. Tidak lagi berhadapan, melainkan saling melengkapi. Evolusi sebagai kisah kemanusiaan. Kini, setelah lebih dari 1,5 abad, kita hidup di dunia yang sepenuhnya dibentuk oleh kesadaran evolusi. Kita memahami penyakit, ekologi, genetika, dan bahkan perubahan iklim melalui lensa yang Darwin buka. Namun lebih dari itu, ia mengajarkan cara melihat kehidupan dengan rasa kagum baru. Bahwa di balik segala penderitaan, persaingan, dan kebetulan, terdapat sesuatu yang luar biasa. Keberlanjutan kehidupan itu sendiri. Kehidupan, kata Darwin, adalah proses yang tidak pernah selesai. Ia terus menulis kisahnya melalui setiap daun yang tumbuh, setiap anak yang lahir, setiap makhluk yang berjuang untuk hidup sehari lagi. Dan jika manusia mau belajar, ia akan menemukan bahwa dirinya bukan pusat, melainkan penutur terakhir dari kisah panjang alam. Refleksi penutup, keindahan dalam ketidaksempurnaan. Darwin menutup On the Origin of Species dengan kalimat yang menjadi warisan abadi. Ada keagungan dalam pandangan ini tentang kehidupan, bahwa, dengan kekuatan yang ditiupkan ke dalam beberapa bentuk sederhana, dari permulaan yang demikian sederhana, bentuk-bentuk yang tak terhitung banyaknya, indah dan menakjubkan, telah dan sedang berevolusi. Kawan, kalimat itu bukan sekadar penutup buku, tetapi pernyataan cinta kepada kehidupan. Ia menulisnya bukan untuk menantang Tuhan, melainkan untuk memuji keindahan cara alam bekerja, dengan ketidaksempurnaan, dengan percobaan, dengan waktu yang tak terburu-buru. Mungkin, di sanalah makna sejati warisan Darwin. Bahwa keindahan tidak selalu ada pada kesempurnaan, melainkan pada kemampuan sesuatu untuk terus tumbuh dan berubah. Epilog, alam yang masih bercerita. Darwin telah lama tiada. Namun setiap kali seekor kupu-kupu menetas dari kepompong, setiap kali burung menyesuaikan warna bulunya dengan musim, setiap kali manusia belajar dari kesalahannya dan menjadi sedikit lebih bijak, kita sedang menyaksikan evolusi berlangsung di depan mata. Alam masih berbicara dengan bahasa yang sama yang pernah didengar Darwin. Lembut, sabar, penuh rahasia. Dan manusia, jika mau mendengar, akan tahu bahwa ia masih berada di tengah kisah besar itu. Bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai bagian dari proses kehidupan yang tak pernah berhenti bercerita. Demikianlah, kawan, berakhir sudah bagian ke-7, sekaligus penutup dari seluruh perjalanan panjang kita. Asal segala spesies, kisah Charles Darwin dan revolusi kehidupan. Sebuah kisah tentang keberanian berpikir, tentang keraguan yang melahirkan pemahaman, dan tentang seorang manusia yang, dalam kesederhanaannya, mengubah cara dunia memahami dirinya sendiri.